Antara Sulaiman dan Qarun. Sebaliknya, tatkala berhasil mendapatkan kembali nikmat dunia yang sebelumnya luput darinya, mereka merasa seolah-olah dirinya lah orang yang paling berhak menikmatinya. Mereka juga meremehkan dan melecehkan orang lain yang ada di sekitarnya karena tidak memiliki kemuliaan seperti yang didapatkannya. Mereka pun ternyata tidak bisa menjadi sosok hamba yang pandai bersyukur kepada Rabb-Nya atas nikmat yang telah dilimpahkan olehnya. Antara Sulaiman dan Qarun, manusia sangat menyukai kesenangan dunia, baik berupa kesehatan, harta, keturunan, ataupun kedudukan. Mereka sangat membanggakannya dan menjadikannya sebagai parameter kesuksesan hidup. Oleh sebab itu mereka sangat bersedih dan bahkan berputus asa tatkala kesenangan itu lenyap darinya. Mereka tidak bisa menjadi sosok hamba yang bersabar ketika mendapatkan musibah yang ditakdirkannya. Tatkala berhasil mendapatkan kembali nikmat dunia yang sebelumnya luput darinya, mereka merasa seolah-olah dirinya lah orang yang paling berhak menikmatinya. Mereka juga meremehkan dan melecehkan orang lain yang ada di sekitarnya karena tidak memiliki kemuliaan seperti yang didapatkannya. Mereka pun ternyata tidak bisa menjadi sosok hamba yang pandai bersyukur kepada Rabb-Nya atas nikmat yang telah dilimpahkan olehnya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian, rahmat itu, kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga, kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Surat Hud, ayat 9-11. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah menceritakan tentang tabiat buruk manusia yang bodoh lagi suka melakukan kezaliman. Tatkala Allah menganugerahkan kepadanya sebagian dari rahmat-Nya berupa kesehatan, rezeki yang melimpah atau anak-anak yang menyenangkan hati dan semacamnya, lalu Allah pun mencabut hal itu darinya, dia bersikap putus asa dan berpangku tangan saja. Dia tidak mengharapkan pahala dari Allah atas musibahnya, tidak pernah terbersit dalam pikirannya bahwa kelak Allah akan mengembalikan sesuatu yang hilang itu kepada dirinya, menggantikannya dengan yang serupa atau bahkan sesuatu yang lebih baik darinya. Demikian pula, apabila Allah melimpahkan kepadanya rahmat, kemudahan setelah dirundung kesulitan, maka dia pun terlalu gembira dan berbangga diri. Dia mengira bahwa keadaan itu akan terus-menerus dialaminya, sampai-sampai dia berkata, semua bencana telah luput dariku. Ini menunjukkan dirinya terlalu gembira dan berbangga-bangga. Dia merasa senang dengan suatu karunia, nikmat yang cocok dengan hawa nafsunya. Dia merasa angkuh dengan kenikmatan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Itulah yang membuatnya semakin congkak, sombong, ujub akan diri sendiri dan angkuh kepada orang lain, suka merendahkan dan melecehkan mereka. Aib manakah yang lebih parah daripada sifat semacam ini? Inilah karakter yang melekat pada jiwa manusia, kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk bersabar ketika mendapatkan musibah sehingga tidak berputus asa dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat sehingga dia tidak bersikap angkuh dan dia pun mengerjakan amal-amal salih yang wajib maupun yang sunnah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya dan mendapatkan balasan pahala yang sangat besar berupa surga beserta segala macam kenikmatan yang diinginkan jiwa manusia. Contoh sosok manusia yang larut dengan keberhasilannya dan angkuh dengan kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya adalah Qarun. Dia berkata dengan nada sombong dan angkuh, sebagaimana diceritakan dalam ayat, yang artinya, dia, Qarun, berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Surat Al-Qasas, ayat 78. Dia mengira bahwa dirinya memang orang yang berhak dan paling pantas untuk mendapatkan itu semua, sehingga dia pun menolak mentah-mentah nasihat dari kaumnya untuk tidak dihanyutkan oleh kesenangan dunia sehingga melupakan urusan akhirat. Dalam pandangannya, kekayaan materi itulah bukti pemuliaan dan kecintaan Allah kepada dirinya. Allah tidak tinggal diam terhadap hal ini. Allah membantah persangkaan Qarun ini dengan firman-Nya, yang artinya, tidakkah dia, Qarun, tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Surat Al-Qasas, ayat 78. Berbeda halnya dengan sosok yang mengerti akan dirinya dan memahami keagungan Rabb-Nya. Maka dia akan mengakui bahwa nikmat yang dia peroleh adalah ujian dari Rabb-Nya.
Sehingga dia pun merasa khawatir kalau-kalau tidak bisa menunaikan syukur kepadanya dengan sebaik-baiknya. Inilah keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman, alaihi salam, sebagaimana disebutkan dalam ayat, yang artinya, maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana, Ratu Balkis itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya Maha Mulia. Surat An-Naml, ayat 40.